sayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kali ini. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa Bapak yang pimpin, nanti kalian yang mengaminkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadikas sholihin. Allahumma wafiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri bi walidayya wa husni talaqi mi masyaikhi. Allahumma ja'alni minal hukama'i mujawwadina bil ilmi ma'al istiqomati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak doakan semoga kalian selalu bertambah kesolehannya, mampu berbakti pada orang tua, dan kelak nanti akan menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tua kalian, seperti itu ya. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan sedikit memberikan motivasi dan seperti ya. Harus kalian ketahui bahwa setiap manusia ini memiliki potensi yang diberikan oleh Tuhan. Jadi Allah ini memberikan potensi atau modal ya, istilahnya modal oleh Tuhan. Jadi kita diberikan pendengaran, kita diberikan penglihatan, terus juga kita diberikan kaki untuk berjalan, tangan. Nah, ini merupakan potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, maksimalkan potensi yang ada pada diri kita ini untuk melakukan hal-hal yang positif. Karena ada dua kemungkinan, kalau kita tidak melakukan kegiatan hal-hal yang positif, pasti kita akan disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang buruk seperti itu, atau jelek seperti itu ya. Karena manusia ini memiliki makhluk sosial, jadi manusia yang tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan orang lain. Nah, disinilah kita harus dapat memilih lingkungan mana yang harus kita ikuti. Nah, karena harus kalian ketahui anak-anak bahwa manusia ini tidak ada yang 100% original. Jadi manusia ini dibentuk oleh faktor lingkungan, baik faktor lingkungan alam, faktor lingkungan sosial, maupun faktor lingkungan budaya. Contoh misalkan ketika kalian misalkan lihat orang Jawa, lihat orang Sumatera, misalkan orang Sunda. Nah, mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena mereka itu dibentuk oleh faktor lingkungan, baik faktor alam, faktor sosial, maupun faktor kebudayaan. Bahkan misalkan kalian bisa lihat kebudayaan orang-orang barat misalkan. Mereka juga terbentuk oleh faktor lingkungan seperti itu. Nah, jadi setiap manusia ini memiliki karakter yang dibentuk oleh lingkungan tertentu. Nah, sekarang permasalahannya yang Bapak khawatirkan itu karena kita ini tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Jadi kalian itu tidak terkondisikan dalam kegiatan belajar dan Bapak tidak mengetahui misalkan lingkungan seperti apa pertemanan kalian. Jadi memilih teman itu dalam artian dalam tanda kutip ya boleh. Jadi memilih teman itu kita harus memilih teman mana yang dapat dijadikan sebagai teman dan mana yang tidak usah dijadikan teman. Bukan berarti kita memilih-milih, dia kaya, harus berteman sama dia, jangan seperti itu. Tetapi kita harus memilih teman
bahwa kita ini mampu menjadi yang lebih baik, maka pilihlah teman yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi sekali lagi, tolong kembangkan potensi yang ada pada diri kalian ini untuk hal-hal yang positif. Yang kedua adalah pilihlah teman yang mampu membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian berteman dengan orang yang salah dan itu dianggap kalian menjadi sebuah hal yang biasa atau bahkan menjadi sebuah hal yang kalian anggap baik. Nah, jangan seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin itu saja motivasinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ya, anak-anak. Kemarin kita sudah membahas tentang 5 benua. Nah, Bapak izin share PTT ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang 5 benua. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang letak dan luas benua Asia. Nah, kemarin kalian sudah belajar bahwa di dunia ini terdapat 5 benua. Yang pertama adalah benua Asia, merupakan benua yang terluas. Yang kedua ada benua Amerika. Ini benua Amerika merupakan benua yang terluas kedua dan merupakan benua yang terpanjang. Yang ketiga, kalian sudah membahas juga, sudah mengetahui juga tentang benua Afrika yang warna hitam ini. Yang keempatnya adalah benua Eropa. Benua Eropa, yang kelimanya adalah benua Australia. Ini kadang-kadang ada anak yang menanyakan kepada Bapak, Bapak kenapa benua Eropa dan benua Asia ini dipisahkan padahal merupakan satu hamparan. Nah, penjelasannya seperti ini, Beger. Jadi, setiap benua ini dibedakan tidak hanya berdasarkan letak, tetapi bisa juga dibedakan berdasarkan karakteristik atau berdasarkan kebudayaan. Karena misalkan budaya orang Eropa ini sangat berbeda sekali dengan kebudayaan orang Asia, maka dipisahkanlah menjadi sebuah benua. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lagi secara terperinci ketika membahas pada benua Eropa. Nah, sekarang kita akan fokus terhadap benua Asia. Nah, seperti ini ya. Kalau digambarkan, benua Asia ini bentuknya seperti ini. Nah, kan maaf, ada yang terlewat ya. Baik, kalian mungkin pernah belajar ketika kelas 7 bahwa manusia ini merupakan makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak dapat berdiri sendiri. Sama ini juga dengan setiap benua. Karena setiap benua ini memiliki potensi alam yang berbeda, ya, kondisi alam yang berbeda, baik misalkan kekayaan alamnya berbeda, maka setiap benua yang ada, setiap negara yang berada di benua ini pasti ketika membutuhkan eh, eh, ketika membutuhkan misalkan suatu barang yang tidak mampu dihasilkan oleh negaranya, maka akan saling melakukan kerjasama. Jadi ini disebutnya dengan interaksi antar ruang. Misalkan contoh misalkan Indonesia misalkan tidak mampu menghasilkan kendaraan misalkan. Sedangkan misalkan negara lain misalkan di Eropa misalkan Jerman mampu menghasilkan kendaraan, maka Indonesia pasti akan mengimpor kendaraan dari Jerman misalkan. Nah, sama Jerman misalkan tidak menghasilkan misalkan batu bara, misalkan ini. Terus juga misalkan Indonesia mampu menghasilkan, maka Jerman akan mengimpor batu bara dari Indonesia. Nah, ini contoh daripada interaksi antar ruang. Karena setiap negara ini tidak atau karena setiap negara ini memiliki potensi alam yang berbeda-beda, maka ketika kita tidak memiliki sumber daya alam yang tidak mampu dihasilkan, maka akan mencari dari negara lain. Nah,
Nah, kerjasamanya kan ada kerjasama bilateral, jenis kerjasamanya, ada kerjasama regional, ada kerjasama multilateral. Kalau bilateral ini adalah biasanya kerjasama antar dua negara. Terus kalau regional itu seperti ASEAN ya, jadi dalam satu kawasan, region gitu ya. Nah, kalau multilateral ini adalah tidak terbatas oleh kawasan, biasanya oleh dua negara atau lebih. Contohnya misalkan WTO atau PBB, nah seperti itu. Nah, itu. Baik, kita masuk ke benua Asia. Jadi benua Asia ini merupakan benua yang terluas yang pertama. Ini adalah suku asli berasal dari suku aslinya yaitu dari Mongoloid, Melayu, Kaukasoid, dan Negroid dan Europoid. Ini kalian mungkin sudah dipelajari ya ketika kelas 1. Nah, baik, secara astronomis kalau benua Asia itu berada pada posisi 80 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 26 bujur timur, sampai 170 bujur timur. Nah, ini adalah letak astronomis benua Asia. Ini Bapak kutip dari buku paket. Nah, seperti itu ya. Jadi ini berdasarkan buku paket. Nah, benua Asia ini kalau secara geografis, tadi kan sudah secara astronomis, berdasarkan garis lintang dan garis bujur, beri 80 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 26 bujur timur, 170 bujur timur. Nah, kalau secara geografis, sebelah utaranya itu berbatasan dengan Samudra Arktik. Ya, di sebelah utaranya. Nah, di sini di sebelah utaranya di sini berarti ada Samudra Arktik. Nah, sedangkan di sebelah baratnya itu berbatasan dengan benua Eropa. Di sini ada benua Eropa. Nah, antara benua Asia dan benua Eropa ini dibatasi oleh pegunungan Ural. Di sini ada pegunungan Ural. Nih, berjejer ya pegunungan Ural. Nah, terus juga ada Laut Kaspia. Ini merupakan Laut Kaspia. Nih, Bapak digerakkannya kursornya. Juga ada Laut Hitam. Ini merupakan Laut Hitam. Nah, ini Laut Hitam. Yang selanjutnya adalah ada Selat Bosporus di sini. Di antara Laut Hitam dan misalkan di dekat Turki ini ada Selat Bosporus. Ada juga selat di sini dekat ada Selat Dardanella. Terus juga ada Laut Tengah. Di sini ada Laut Tengah. Nah, Laut Tengah. Terus juga ada terusan Suez. Nah, ini kita akan bahas nanti ketika menjelaskan tentang negara Mesir. Nah, yang terakhir di sebelah barat itu ada Laut Merah. Nah, itu merupakan batasan wilayah sebelah barat. Nah, kalau di selatan itu ada Samudra Hindia. Ada Samudra Hindia, sedangkan di wilayah timur itu ada Selat Bering. Nah, Selat Bering karena tidak terlihat di sini ya. Kalau Bapak pindahkan lagi gambarnya, nah di sini Selat Bering ini ada di sini nih. Di antara benua Amerika dan benua Asia ada warna kuning nih di sini merupakan ada Selat Bering di sini. Ada Selat Bering, nah dan Samudra Pasifik. Nah, kembali ke sini, ini adalah Samudra Pasifik. Nah, itu adalah di sebelah utara. Nah, itu merupakan batasan secara geografis. Seperti itu ya. Nah, harus kalian ketahui bahwa benua Asia ini dibagi menjadi 5 kawasan. Jadi ada kawasan sebelah barat. Nah, ada kawasan sebelah barat ini ada Armenia, ada Israel, ada Lebanon, ada Palestina, ada Yordania, ada Qatar, Uni Emirat Arab, ada Oman, ada Yaman. Nah, di sini sebelah baratnya. Nah, nanti kalian bisa lihat. Terus juga ada di sebelah selatan, ada Afghanistan di sini, ada Pakistan,
ada India, ada Nepal, terus juga ada Bhutan. Nah, ada Bhutan, terus juga ada Bangladesh. Nah, ada Bangladesh, terus juga ada Sri Lanka. Di sini ada Sri Lanka dan ada Maldives. Nah, itu adalah merupakan wilayah selatan. Nah, sebelah tengahnya itu ada Kazakhstan dan ada Uzbekistan. Terus juga ada sebelah timur. Sebelah timur itu ada Tiongkok, ya. Ada Tiongkok, ada Jepang. Nah, di sini ada Jepang. Terus juga ada Korea, baik Korea Utara maupun Korea Selatan. Ada Taiwan, Nah, dan ada Mongolia. Nah, itu merupakan wilayah timur. Dan selanjutnya ada Tenggara. Kalau Tenggara ini negara-negara ASEAN ditambah dengan Timor Leste. Contohnya misalkan ada Filipina, ada Thailand, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei, ada Vietnam. Nah, ini adalah contoh-contoh dari Asia Tenggara. Jadi kawasan benua Asia ini dibagi menjadi 5 bagian. Ada bagian barat, ada bagian selatan, ada bagian tengah, ada bagian timur, dan ada bagian tenggara. Negara-negaranya tadi seperti yang sudah Bapak sebutkan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya benua. Nah, kalau digambarkan tadi Selat Bosporus ini seperti ini ya. Nah, ini Bosporus ini ada Laut Hitam. Tadi Laut Hitam ini, Laut Hitam ini ada di sini. Nah, ini Laut Hitam. Nah, di antara Laut Hitam di atas Turki ini ada Selat Bosporus di sini ya. Terus juga kalau di gambar yang keduanya ada Selat Dardanella. Nah, Laut Hitam. Nah, di antara Laut Tengah, di antara Laut Hitam dan Laut Tengah ini ada Selat Dardanella. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kalau secara geologis, nah benua Asia ini dilalui oleh 3 jalur pegunungan. Jadi yang pertama adalah jalur pegunungan Sirkumpasifik, yang keduanya adalah jalur pegunungan Sirkummediterania, dan ketiga itu adalah jalur pegunungan Australia. Nah, kita bahas Sirkumpasifik. Jadi Sirkumpasifik ini mulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan. Di sini ada pegunungan Andes di Amerika Selatan, terus juga sampai ke Kepulauan Jepang, terus ininya sampai ke Kepulauan Jepang, nah, sampai ke Jepang, terus juga ke Taiwan, terus juga ke Filipina. Nah, ke Indonesianya masuk ke Sulawesi Utara, Halmahera, terus juga ke Papua, masuk ke Selandia Baru. Nah, itu adalah jalur pegunungan Sirkumpasifik. Nah, selanjutnya jalur pegunungan Mediterania ini berada di sebelah kiri yang warna merah. Nah, ini bermula dari Laut Mediterania atau Laut Tengah ya. Nah, yang tadi sudah dibahas yang tadi gambarnya. Nah, di sini nih. Nah, ini merupakan Laut Tengah. Terus masuk ke pegunungan Atlas, terus juga ke Albania, terus ke Himalaya, ke pegunungan Himalaya, terus masuk ke Indonesianya adalah ke Pulau Sumatera, lalu ke Jawa, nah Nusa Tenggara, dan berakhir di Laut Banda. Nah, itu adalah jalur pegunungan Mediterania. Nah, selanjutnya nanti kita lihat jalur pegunungan Australia. Nah, jadi benua Asia ini terdapat jadi 3 jalur pegunungan. Itu adalah letak secara geologis. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada keunikan di benua Asia ini. Jadi
benua Asia ini memiliki titik tertinggi di dunianya ada di benua Asia dan titik terendahnya juga ada di benua Asia. Jadi titik tertingginya ada di pegunungan Himalaya, tepatnya di Mount Everest. Nah, ini adalah penampakan dari titik tertinggi atau daratan yang tertinggi di dunia. Nah, ini adalah Mount Everest. Seperti ya. Penampakannya seperti ini. Nah, ini juga ada penampakan yang kedua. Nah, seperti ini. Ini tempatnya cukup indah sekali ya, kalau kita lihat. Nah, tetapi ini juga merupakan tempat yang paling berbahaya. Nah, seperti ini ya. Indah, berbahaya. Itu adalah Mount Everest. Nah, sedangkan titik terendahnya itu ada di Yordania, yaitu ada di Laut Mati. Ini adalah petanya seperti ini. Jadi ada Laut Mati. Di sini kadar garamnya ini adalah cukup tinggi. Jadi sehingga misalkan kalau ada orang yang berenang di Laut Mati ini tidak akan tenggelam karena akan ngapung, karena kadar garamnya yang cukup tinggi. Itu ya disebut dengan Laut Mati dan tidak ada ikan-ikan yang hidup di sana. Nah, seperti ya. Kalau penampakannya seperti ini. Nah, ini adalah Laut Mati. Sebetulnya namanya saja ini Laut Mati, tetapi sebetulnya ini adalah merupakan danau. Nah, ini namanya Laut Mati, tapi sebenarnya ini adalah sebuah danau dan di sini tidak ada kehidupan, misalkan tidak ada ikan karena kadar garamnya yang cukup tinggi dan orang di sini tidak akan tenggelam, akan mengapung seperti itu ya karena memiliki kadar garam yang cukup tinggi. Nah, kita kembali ke letak secara astronomis tadi. Kalau di buku paket ini maaf ini 80 ya. Ini 80 bukan 75. Kita mengikuti buku paket saja. Nah, kalau kita lihat secara astronomis, kalian pasti sudah dapat mengetahui iklim yang berada pada benua Asia. Baik, kalau di sebelah selatan, pasti iklimnya adalah iklim tropis. Kenapa? Karena berada pada 11 derajat lintang selatan. Nah, di sini. Ini kan garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa ini kan garis yang membelah bumi menjadi dua bagian yang sama. Nah, ini. Nah, turun ke bawah 11 derajat lintang selatan. Berarti di sini. Berarti masih berada pada posisi iklim tropis. Nah, sekarang karena benua Asia ini sebagian besar itu berada di wilayah utara, maka bagian utara lah yang terpisah-pisah menjadi beberapa iklim. Nah, dari 0 sampai 23,5 lintang utara, itu pasti negara-negara yang berada di wilayah tersebut adalah beriklim tropis. Sedangkan wilayah di antara 23,5 lintang utara sampai 40 derajat lintang utara itu pasti memiliki iklim subtropis atau memiliki 4 musim. Nah, maaf. Ya. Yang selanjutnya dari 40 sampai 60 derajat lintang utara pasti memiliki iklim sedang. Jadi iklim sedang ini adalah merupakan perpaduan antara iklim subtropis dan dingin. Nah, di atas 60,5 derajat lintang utara sampai 80 tadi ya, 80 berarti itu memiliki iklim yang dingin. Seperti itu ya. Nah. Baik. Kalau iklim tropis berarti antara 11 derajat lintang selatan sampai 0, terus juga dari 0 sampai 23,5 derajat lintang utara, maka suhunya suhu yang tinggi dan lembab. Jadi panas ya. Jadi matahari bersinar sepanjang tahun dan hujan pun turun sepanjang tahun. Nah, ini adalah negara-negara yang beriklim tropis. Mana saja biasanya ini berada pada negara yang terletak di Asia Tenggara. Nah, seperti tadi
negara-negara yang kalian sudah pelajari ketika kelas 8, negara-negara ASEAN tuh ya, ditambah dengan Timur Leste. Terus juga negara-negara yang berada pada Asia Selatan seperti Afghanistan, terus Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Iran, dan Maldives. Nah, kalau tadi kembali lagi seperti ini ya. Nah, jadi di negara-negara yang memiliki iklim tropis ini, contohnya misalkan Asia Tenggara, terus juga Asia Selatan yang tadi sudah Bapak sebutkan ya, terus juga ada Semenanjung Arab, misalkan Arab Saudi, Kuwait, Yaman, terus juga Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain. Seperti itu. Nah, terus dari 23 sampai 23,5 sampai 40 itu memiliki iklim subtropis. Dari artian ini memiliki 4 musim. Ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, dan ada musim gugur. Nah, sedangkan dari 40 sampai 66 sampai setengah itu memiliki perpaduan antara subtropis dan kutub. Nah, sekitar kawasan Mongolia tuh ya, Mongolia ini merupakan iklim sedang. Nah, yang terakhir adalah iklim kutub. Jadi iklim kutub ini berada pada 66 derajat, 66,5 derajat sampai 80 lintang utara. Nah, ini adalah musim dingin, musim dinginnya panjang sekali dan musim panasnya ini adalah sangat pendek. Itu merupakan secara astronomis kalian dapat mengetahui letak iklim-iklimnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian sudah dapat mengetahui. Nah, karena kondisinya berbeda-beda, otomatis kan nanti kalian mengetahui jenis flora dan faunanya juga berbeda. Nah, seperti itu ya. Nanti Bapak akan mencontoh memperlihatkan beberapa gambar tentang flora fauna yang berada pada iklim-iklim tersebut. Contoh misalkan, nih, kalau di iklim tropis biasanya terdapat hutan hujan tropis. Jadi hutan hujan tropis ini seperti ini. Jadi pohonnya adalah heterogen, biasanya pohonnya besar dan berdaun lebat. Nah, ini adalah contoh daripada hutan hujan tropis. Ada juga hutan musim. Nah, kalau hutan musim ini biasanya pohonnya jarang dan tetapi homogen jenis pohonnya seperti itu ya. Terus juga misalkan kalau faunanya, nah ada kera, nah, ada juga misalkan banteng ini, ada juga misalkan badak. Ini adalah contoh-contoh yang pada tropis. Nah, sekarang ke wilayah yang memiliki musim kering. Nah, kalau musim kering ini biasanya adalah tumbuhannya adalah tumbuhan gurun. Nah, ini juga di Asia juga ada yang beriklim kering. Jadi ada tumbuhannya, floranya ada tumbuhan gurun. Sedangkan kalau faunanya ada hyena, ada singa, unta, dan keledai. Contohnya misalkan tumbuhan gurun. Nah, contoh misalkan tumbuhan gurun. Jadi biasanya hidupnya itu singkat. Nah, ini adalah contoh tumbuhan gurun. Kalau faunanya ada hyena, terus juga ada singa, ada unta, nah yang terakhir ada keledai. Selanjutnya ada gurun tetapi memiliki curah hujan yang lebih besar. Nah, di sini biasanya flora dan fauna juga berbeda. Nah, di sini biasanya terdapat padang rumput kering atau juga terdapat hutan sabana. Nah, biasanya daerahnya di sini agak lembab ya kalau hutan sabana ini. Nah, contohnya adalah padang rumput kering ini seperti ini.
Ini adalah merupakan contoh penampakannya ya, seperti itu. Terus juga ini adalah hutan sabana. Nah, ini adalah contoh hutan sabana. Sedangkan kalau faunanya itu ada rusa, ada zebra, ada jerapah, nah ada kuda, ada serigala, dan ada jaguar. Nah, itu merupakan contoh-contohnya. Fauna dan flora dan faunanya. Nah, selanjutnya ada wilayah kutub. Nah, kalau wilayah kutub biasanya faunanya itu tanaman berdaun jarum atau disebut dengan konifer. Terus daerahnya juga tidak memiliki pohon. Ada juga daerah yang tidak memiliki pohon, hanya berisi lumut. Nah, ini terdapat di pantai Laut Arktik. Nah, disebutnya juga hutan tundra. Nah, kalau faunanya seperti rusa atau disebutnya juga dengan karibau, terus juga ada beruang. Nah, ini kenampakan alami seperti ini. Ini adalah merupakan contoh dari hutan konifer. Nah, jadi pohon yang berdaun jarum seperti jarum daunnya, tajam-tajam seperti itu ya. Terus juga ini penampakan dari pantai Laut Arktik. Ini contoh dari penampakan Laut Arktik. Jadi berisi lumut-lumut, nah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh-contoh binatang yang hidup di sekitar wilayah ini. Jadi ada rusa, ada karibau, ya, ada rusa ya. Terus juga ada beruang, ini beruang, contoh beruang seperti itu ya. Selanjutnya yang harus kalian pahami dari kondisi benua Asia ini adalah hasil tambang. Jadi benua Asia ini merupakan penghasil tambang apa saja. Misalkan minyak bumi. Minyak bumi ini biasanya dihasilkan oleh daerah yang berada di Timur Tengah. Terus juga di Asia Tenggara dan di Asia Timur. Nah, kalian harus ketahui ya. Jadi minyak bumi dihasilkan oleh di wilayah Timur Tengah, Asia Tenggara, dan wilayah Timur, Asia Timur. Terus juga misalkan timah putih. Timah putih ini dihasilkan oleh misalkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nikel misalkan di Indonesia. Terus juga batu bara. Batu bara dihasilkan oleh di Siberia, Jepang, dan Indonesia. Nah, biji besi dihasilkan oleh Tiongkok, Jepang, Korea, dan India. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Jadi misalkan suatu wilayah tidak mampu menghasilkan sumber daya alam A misalkan, maka harus mendatangkan dari negara lain. Nah, negara lain juga sama, ketika tidak mampu menghasilkan sumber daya alam di negerinya, maka harus melakukan impor dari negara lain. Maka disinilah saling terjadi interaksi antar ruang. Untuk apa? Untuk upaya memenuhi kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada daerah-daerah penting nih. Harus kalian ketahui juga. Di semenanjung Korea ini merupakan penghasil mineral. Contohnya misalkan ada biji besi, ada batu bara, ada emas, ada perak, ada timah hitam, seng, dan grafit. Nah, ini adalah merupakan daerah penting. Itu yang pertama di semenanjung Korea merupakan penghasil mineral. Yang kedua di semenanjung Sinai. Nah, semenanjung Sinai ini merupakan penghasil minyak bumi yang pertama. Dua juga mangan dan fosfat. Ya. Yang terus juga daerah penting lainnya adalah India. India ini merupakan penghasil biji besi, batu bara, mangat, titanium, bauksit. Nah, di Pakistan itu ada batu bara, ada krom, ada biji besi, dan yang terakhir di Sri Lanka itu ada penghasil grafit dan batu mulia. Nah, anak-anak mungkin pada pertemuan kali ini materinya cukup itu saja. Jadi dapat kita simpulkan yang pertama, kalian harus mengetahui bahwa benua Asia ini sebagian besar terletak di wilayah utara. Nah, karena sebagian besar
terletak pada wilayah utara, nanti kalian dapat mengetahui iklim-iklim apa saja yang terdapat di wilayah utara. Nanti kalian tidak tinggal mengukur saja dari 0 sampai 23,5 derajat beriklim apa, dari 23,5 sampai 40 beriklim apa, dari 40 sampai 66,5 itu beriklim apa, dari 66 sampai 80 itu beriklim apa. Gampang kan ya? Nanti kalian bisa belajar seperti itu. Nah, sedangkan di bagian timur dan selatannya itu merupakan negara kepulauan seperti Jepang, Taiwan, terus juga Filipina, dan di selatannya ada Indonesia seperti itu. Selanjutnya juga setelah kalian juga harus mengetahui letak Asia itu kan secara geologis itu dilalui oleh 2 jalur pegunungan. Nah, seperti itu. Itu yang harus kalian pahami. Terus juga di benua Asia ini ada keunikan, yaitu ada titik tertinggi, ada di Mount Everest, nah di Himalaya, terus juga ada titik terendah. Titik terendahnya ada di Laut Mati, di Yordania. Seperti itu. Nah, mungkin sekian saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti silakan kalau ada yang kurang dimengerti, kalian bisa bertanya kepada Bapak. Nah, Bapak ucapkan hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.